Dari contoh ini, reduksi bentuk berikut sehingga hanya memunculkan suku-suku dalam variabel pangkat 2. Berarti hanya dalam variabel pangkat 2, berarti hanya mengubah bentuk kuadrat ini menjadi bentuk diagonal. Jadi kalau tadi kita punya X transpos AX diubah menjadi bentuk diagonal, di mana ini menjadi B transpos AB kali Y. Ini adalah bentuk diagonal. PR kita adalah menentukan B-nya yang mana, karena ini hasil transformasi X sama dengan BY. Jadi ini B-nya yang mana, itu yang akan kita tentukan. Kalau di bentuk linier, kita menentukan P dan Q-nya untuk mengubah dia ke bentuk kanonik. Karena kita tadi B-nya, pakai reduksi baris dan kolom juga, tetapi operasinya berpasangan. Jadi kita pun tuliskan matriks A-nya 1, min 2, 4, min 2, 2, 0, 4, 0, min 7. Kalau seperti itu bentuk linier, kita akan gandeng dengan dua matriks identitas. Di sini juga 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kalau dibentuk bilinear, kita akan melakukan reduksi baris dan kolom berdasarkan kalau yang bawah kita gunakan reduksi baris untuk mengubah dia ke bentuk echelon baris reduksi, yang atas kita gunakan operasi kolom. Cuma ini matriksnya matriks simetris, jadi operasi baris dan kolom yang dilakukan pasti akan selalu berpasangan. Dan nanti karena kita hanya butuh satu matriks, jadi sebenarnya matriks ini, hasil perubahan ini dan ini, itu adalah yang sama, cuma dalam bentuk transposnya. Dan itu kalau untuk bentuk kuadrat, kita nggak perlu sampai menggandeng sebanyak itu. Kita cukup pakai yang bawah saja, yang ini tidak usah kita tulis. Kenapa? Karena dengan bentuk yang simetris, operasi baris dan kolomnya harus berpasangan. Hasil dari sini adalah transpos dari yang ini. Jadi kita nggak perlu dua kali kerja, sudah langsung dapat, dan kita memang hanya butuh satu matriks saja. Dan kita akan dapatkan ini B-nya, di sini B, kita dapatkan di sini B transposnya, di sini kita dapatkan B. Jadi udah nggak perlu dua-dua, itu cukup satu saja. Hanya ini yang kita operasikan. Dan kita harus melakukan operasi yang berpasangan, baris dan kolom. Tetap kita ubah menjadi bentuk echelon baris tereduksi, berarti ini harus jadi 0, ini harus jadi 0. Kita gunakan baris kedua tambah 2 kali baris pertama, baris ketiga dikurangi 4 kali baris pertama. Kita akan dapatkan baris pertamanya sama. Ini akan jadi ditambahkan min 2 tambah 2 ini 0. 4 kurang 4 ini min 2, ini 8, ini 2, ini 1, ini 0. 4 kurang 4 ini 0, 0 ini 8, ini min 7, min 16, min 2, 3. Lalu di sini ini min 4, ini 0, ini 1. Karena tadi di sini akan jadi matriks B dan B transpos, kita harus melakukan operasi berpasangan. Nanti perintahnya juga di situ. Operasi baris elementer yang sama. Jadi kalau sudah melakukan operasi baris ini, berikutnya kita akan lakukan operasi kolom yang serupa. Jadi kita akan menggunakan adalah kolom 2 tambah 2 kali kolom 1, kolom 3 kurangi 4 kali kolom 1. Itu yang berikutnya harus kita lakukan. Berarti yang berubah itu memang hanya kolom 2 dan kolom 3. Ini nggak berubah, ini pun tidak akan berubah. Kita lihat di sini, kita tulis ulang. Baris kolom kedua tambah 2 kali kolom pertama, ini akan jadi 0. Ini tetap min 2, ini 8, ini kan 4 kurangi 4, 0. Ini 8, ini min 2, 3. Yang ini seberang akan sama. 1, 0, 0. 2, 1, 0. Min 4, 0, 1. Berikutnya kita mengubah ini menjadi, kita arahnya sekarang ke bentuk diagonal ya.
Karena hanya variabel pangkat 2, jadi bentuk ini harus keubah ke bentuk diagonal. Untuk mengubah ke bentuk diagonal, ini sudah kita butuh menolakkan ini. Bagaimana menolakkan ini? Berarti kita gunakan operasinya adalah baris ketiga tambah 4 kali baris kedua. 8 kurang 8 jadi 0 kan? Di baris 1 dan 2 tidak berubah. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 0, min 2, 8. 2, 1, 0. Baris ketiga baru. Ini 0, 8 kurang 8, ini 0. Min 2, 3, tambah 3, 2, 9. Ini min 4 tambah 8 jadinya 4, di sini 4, di sini 1. Nah, berikutnya kita lakukan operasi berpasangan. Berarti kolom 3 tambah 4 kolom 2. Kolom 1, 2 nggak berubah. 1, 0, 0, min 2, 0, 0. Kita operasikan, dapatnya ini 0, 8 kurang 8, 0, ini 9, ini 1, 0, 0, 2, 1, 0, 4, 4, 1. Ini sudah kita dapatkan matriks dalam bentuk diagonal. Ini matriks diagonal. Ini adalah B transpos yang kita cari. Jadi bukan B ya, ini B transpos. B-nya harusnya dapatnya di sini tadi. Cuma kan kita nggak melakukan karena ngapain, sama aja. Ini adalah B transpos. Ingat kalau kita melakukan kanonik, kita ketemu di sininya IR-nya, di sini P-nya, di sini Q-nya. Dan kita tahu kalau di transformasi di kanonik, transformasi adalah X sama dengan P transpos Y. P transpos U. Jadi maka di sini itu adalah, di sini dengan cara yang sama kita akan dapatkan di sini adalah matriks B transposnya. Dan ini kita akan dapatkan kalau bentuk kuadrat X sama dengan X transpos AX itu akan direduksi dengan transformasi X sama dengan BY sama dengan B-nya transpos dari ini berarti 1, 2, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 1. X sama dengan BY itu akan mereduksi tadi X sama dengan akan mereduksi X transpos AX menjadi Y transpos B transpos AB akan menjadi mereduksi di bawah saya sambung Y transpos B transposnya kita masukkan yang ini 1, 0, 0, 2, 1, 0, 4, 4, 1. B transpos A-nya 1, min 2, 4. Min 2, min 2, 0. 4, 0, min 7. Kalikan dengan B-nya. 1, 2, 4, 0, 1, 4. 4, 4. 1, 2, 4, 0. 1, 4, 0, 0, 1 kali Y. Dan ini akan sama dengan Y transpos. Kalikan ketiga matriks ini, kita akan dapatkan 1, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 9 kali Y. Dan ini oke, ini saya pindahkan ke atas. Ini akan sama dengan Y1 kuadrat kurang 2Y2 kuadrat tambah 9Y Y3 kuadrat. Jadi bentuk kuadrat ini diubah menjadi bentuk diagonal yang seperti ini.
mereduksi bentuk kuadrat ini menjadi bentuk diagonal bisa kita ubah juga dengan menggunakan reduksi Lagrange. Oke, jadi balik sebentar ke sini. Kita punya bentuk kuadrat, kita ubah menjadi bentuk diagonal seperti ini. Dan kita dapatkan transformasi yang mengubah dia menjadi bentuk diagonal adalah X sama dengan BY yang ini, yang merubah dia untuk ini menjadi bentuk ini. Nah, selain pakai cara yang tadi, kita bisa mengubah bentuk kuadrat menjadi bentuk diagonal lewat reduksi Lagrange. Jadi ini bentuk yang tadi. Ini kita buka persamaannya. Kita dapatkan X1 kuadrat tambah 2X2 kuadrat kurang 7X3 kuadrat kurang 4X1X2 tambah 8X1X3. Nah, kita maunya mengubah ini sehingga nanti hanya ketemu bentuk H1Y1 kuadrat tambah H2Y2 kuadrat sampai HRYR kuadrat. Hanya unsur-unsur di diagonal utama. Jadi, oke, bentuk ini masih bisa, tetapi bentuk ini nggak boleh ada, bentuk ini nggak boleh ada. Jadi kita akan coba melakukan serangkaian proses aljabar untuk persamaan ini sehingga hanya tersisa bentuk kuadrat-kuadrat seperti ini. Yang pertama, kita lihat kita punya bisa menggabungkan itu, kita kumpulkan bentuk ini dan terusnya ada bentuk ini juga. Jadi X1 kuadrat kurang ada X1 dulu. Dikumpulkan X1 kuadrat, ada X1-nya. Yang ada X1 itu adalah ini dan ini. Jadi kan X1 kuadrat kurang 4X1, di sini berarti sisa X2 dikurangi 2X3. Nah, ini kita kurung sendiri yang mengandung X1, lalu sisanya yang keluar, belum masuk simpan lagi. Nah, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya berarti, kalau mungkin dulu ingat belajar, kalau punya X kuadrat kurang 6X misalnya, ini mau ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, ini harus kita ubah menjadi begini kan? Kita tambahkan di sini supaya nanti yang ini bisa kita tulis dalam bentuk X-3 kuadrat. Inilah bentuk kuadratnya, dikurangi 9. Nah, jadi idenya seperti ini. Jadi ini punya, kalau ketemu bentuk, kita dapat 9 dari mana? Ini min 6 bagi 2 dikuadratkan. Ini kita punya min 4 bagi 2 dikuadratkan, ketemunya adalah 4. Jadi X1 kuadrat kurang 4X1. Ini semua ditambahkan 4 kali yang ini. 4 kali X2 kurang 2X3 dikuadratkan. Tambah tulis ulang ini. Nah, karena kita menambahkan ini, kita harus mengurangi lagi dengan ini, supaya dia tetap sama persamaannya. Nah, sekarang bentuk yang pertama ini, sudah bisa kita tulis sebagai X1 kurang, sebenarnya kan gini, bisa tulis sebagai X1 kurang 2 kali X2 kurang 2X3. Ini kuadrat, nah ini bentuk yang ini semua, ditambah yang 3 suku ini. Seperti itu. Nah, bentuk yang ini bisa ditulis, dibuka kan? X1 kurang 2X2 tambah 4X3 dikuadratkan. Nah, sekarang bentuk ini, oke, saya tulis saja di sini, X2 kuadrat kurang 7X3 kuadrat kurang 4X2 kurang 2X3 kuadrat. Nah, sekarang sudah selesai dengan X1, kita coba selesaikan yang kuadrat, yang X2 kuadrat. X2 kuadrat ada di sini, terus ini ada X2-nya juga nih. Kita bisa kumpulkan. Oke, kita bisa tulis satu baris lagi mestinya. Jadi ini biar lebih jelas, ini adalah X1 kurang 2X2 tambah 4X3 kuadrat. Kita buka ini, tambah 2X2 kuadrat kurang 7X3 kuadrat. Ini kalau kita buka, ketemunya 4X2 kuadrat, ini kurang 4 kali 4 tambah ya, tambah 16X2X3. Ini 4 kali 4, 16. Oke, di sini tambah, ini di sini kan tambah 4
X3 kuadrat kali min 4 berarti min 16 X3 kuadrat. Kita lihat yang punya X2 itu adalah ini sama ini, berarti ini sisanya adalah min X2 kuadrat. Oke, saya coba menulis lebih rapi, mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Ini bisa ditulis sebagai X1 kurangi 2, X2 kurang 2X3 kuadrat tambah 2X2 kuadrat kurang 7X3 kuadrat kurang, ini kita buka, ketemunya berarti ini berarti 4X2 kuadrat, lalu ini kali ini min 4X3 kali min 4 berarti tambah 16X2 X3. Terakhir ini kalau kita kuadratkan 4 kuadrat 2 kuadrat 4 kali min 4 ketemunya min 16X3 kuadrat. Kita sederhanakan lagi, X1 kurang 2X2 tambah 4X3 kuadrat. Kita lihat yang sama, ini minus 2X2 kuadrat. Di sini tambah 16X2 X3, ini sama kita kurangi, kurang 23X3 kuadrat. Nah, ini salin ulang, ini semua yang tadi kita sudah mengumpulkan yang punya X1 X1. Sekarang kita kumpulkan yang mengandung X2, berarti ini sini ada min X2 kuadrat, ada 16X2 X3. Kita bisa kumpulkan, keluarkan min 2, di sini sisa X2 kuadrat dikurangi 16X2 X3, kurangi yang ini, tulis ulang gitu. Nah, ini tulis ulang, ini kembali seperti tadi, tuliskan bentuk kuadrat sempurnanya. Ini akan jadi sama dengan, ini berarti sudah ada min 8 bagi 2, min 4 kuadratkan 16. Kita tambahkan 16 di sini. 16 di sini ada min 2 kan, di sini berarti 16. Berarti sekarang kita kelebihan min 2 tambah 16. Min 2 kali plus 16, kita kelebihan min 32. Harus supaya tetap sama, kita harus tambah dengan 32. Berarti ini kita bikinnya tulis di sini biar lebih jelas. Di sini kita punya X2 kuadrat kurang 8X2 X3. Di sini harus jadi 16X3 kuadrat. Berarti kan harusnya ditulis seperti ini. Berarti kan sekarang kita kalau lihat ini min 32 kan, harus ditambah dengan 32X3 kuadrat, tulis ulang yang atas, min 23X3 kuadrat. Ini masih ditulis ulang, ini 32 kurang 23, jadi 9. Nah, bentuk yang suku yang di tengah, bisa ditulis jadi X2 min 4X3 dikuadratkan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah punya bentuk, ini dalam pangkat 2, ini dalam pangkat 2, ini setelah dalam pangkat 2. Semuanya sudah dalam bentuk pangkat 2. Jadi ini boleh kita tulis. Ini, nah, sekarang bentuk ini semua bisa tulis sebagai Y1. Ini sebagai Y2, ini sebagai Y3. Jadi ini kita tulis sebagai Y1 kuadrat kurang 2Y2 kuadrat tambah 9Y3 kuadrat. Sama dengan hasil yang kita peroleh dengan cara yang tadi. Cara yang tadi kita sebut sebagai kongruensi. Jadi pakai reduksi Lakrang ataupun kongruensi, kita ketemu bentuk diagonal yang sama. Cuma tadi kalau pakai kongruensi, dapat bentuk diagonalnya langsung dapat transformasinya. Sekarang kita lihat, sekarang kita punya Y1-nya adalah X1 kurang 2X2 tambah 4X3, Y2-nya X2 kurang 4X3, Y3-nya adalah X3. Seperti ini. Nah, untuk mendapatkan transformasinya yang mana,
Dalam artian X1, X2, X3 itu kita ganti jadi apa, ya kita selesaikan ini. Kita substitusikan saja racing. Di sini kita punya apa? X1 sama dengan Y1 tambah 2X2 kurang 4X3. X2-nya bisa dapat dari sini kan? Ini berarti bisa jadi Y1 tambah 2X2. Berarti 2 kali ini nih. 2Y2 berarti ini tambah 8X3 dikurangi 4X3-nya. Ketemulah Y1 tambah 2Y2 tambah 4X3. Kita tahu X3 sama dengan Y3, jadi tambah 4Y3. 4X1. X2-nya mana? X2-nya dari sini. X2-nya berarti Y2 tambah 4X3. Berarti X2-nya adalah Y2 tambah 4Y3. Nah, X3-nya adalah Y3. Dapat yang ini. Nah, sebenarnya kalau X1, X2, X3 itu ditulis dalam bentuk matriks, Oke, jadi matriks F itu kan bisa ditulis dalam bentuk seperti ini kan? Ya, ini kan bisa ditulis dalam bentuk kalikan dengan Y1, Y2, Y3. Jadi ini X yang sama dengan ini. Ini 1, 2, 4, 1, 2, 4, maaf. Kita lihat koefisien ini X1-nya 1, 2, 4. X2-nya, Y1-nya nggak ada, berarti ini adalah 0. Ini adalah 0, 0, 1, 4, di sini adalah 0, 0, 1. Ini adalah X sama dengan B. B-nya di sini 1, 2, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 1. Kita cek di atas, B-nya mana? B-nya di sini tadi adalah 1, 2, 4, 0, 1, 4, 0, 0, 1. Nah, kita dapatkan transformasi yang sama, baik pakai metode kongruensi ataupun pakai reduksi Lacrang.